Assalamualaikum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PPKN kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Batu Sangkar 2020 dengan guru pembimbing Ibu Yeni Feriwati SPD dan Ibu Agnes Julius. Dipersembahkan oleh Panji Maulana Sidik, Gema Rifani, Genta Pohan, Giti Asih, Kevin Monika Sandi, dan Kuntum Khairunisa. Mari kita mulai. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, kelompok 3 PKN 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, ada peranan lembaga penegak hukum dan menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, dinamika pelanggaran hukum. Nah, teman-teman, untuk bagian hakikat perlindungan dan penegakan hukum, kita akan membahas 2 poin penting. Yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yang akan dipresentasikan oleh Gema Rifani dan Giti Asih. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya Gema Rifani akan menjelaskan mengenai konsep perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum merupakan satu rangkaian. Perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan penegakan hukum dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat hukum. Berikutnya, unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukum. Nah, teman-teman semua, macam-macam dari perlindungan hukum. Yang pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Yang kedua, perlindungan hukum atas HAKI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan sebagainya. Nah, yang ketiga, perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus terpenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Giti Asih. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. 1. Tegaknya supremasi hukum. Dengan tegaknya supremasi hukum, maka hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur tindakan manusia. Yang kedua, tegaknya keadilan. Hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status, maupun jabatan subjek hukum. Selama subjek hukum berhak, maka hukum akan tetap melindungi hak tersebut. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian. Dengan tegaknya hukum, maka keadilan dalam memastikan hak-hak setiap subjek akan terwujud. Dengan demikian, perdamaian akan terwujud. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut tegaknya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor antara lain. 1. Hukumnya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, penegak hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peran masing-masing
yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut ditetapkan dan berlaku. Yang keempat, sarana atau fasilitas yakni mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil. Yang kelima, kebudayaan, yakni sebagai hasil cipta, karya, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Baiklah teman, berikutnya kita akan membahas dari topik 2, yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, pada topik 2 ini, kita akan membahas 5 poin. Yang pertama ada Polri, yang kedua Kejaksaan RI, yang ketiga ada Hakim, yang keempat ada Advokat, yang kelima ada KPK. Nah, pada topik 2 ini akan dipresentasikan oleh Kevin Monika Sandi dan Fanji Maulana Sidik. Yuk kita saksikan. Dilanjutkan kepada materi kedua, yaitu peran lembaga-lembaga negara di bidang hukum dan pemerintahan. Lanjut yang pertama, yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat dengan Polri adalah suatu lembaga negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditetapkan beberapa kewenangan Polri sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang-orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal dirinya. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, serta tugas-tugas Kapolri lainnya. Lembaga yang kedua yaitu peran Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tugas dan wewenang dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dibagi ke dalam 3 bidang, yaitu yang pertama di bidang pidana, yang kedua di bidang perdata dan tata usaha negara, serta yang ketiga di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Yang pertama di bidang pidana, tugas-tugas dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu yang pertama melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Dan yang keempat yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kedua di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dalam kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk serta atas nama negara atau pemerintah. Yang ketiga yaitu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dan yang terakhir yaitu penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Semuanya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004. Yang ketiga yaitu peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Lanjut ke pengertian hakim. Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili yang dimaksud merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan azas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menjelaskan bahwa pemegang kekuasaan kehakiman ini adalah Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga di bawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha, serta dilengkapi dengan Mahkamah Konstitusi. Dan pengadilan pun secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Selanjutnya, peran advokat dalam penegakan hukum. Pengertian advokat.
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tugas KPK: 1. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 2. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Wewenang KPK: 1. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. 2. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi. Asas KPK: 1. Kepastian hukum. 2. Keterbukaan. 3. Akuntabilitas. 4. Kepentingan umum. 5. Proporsionalitas. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas topik 3 tentang dinamika pelanggaran hukum. Nah, pada topik 3 ini kita akan mengupas dari 3 poin. Yang pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Yang kedua, macam-macam sanksi dan pelanggaran hukum. Yang ketiga, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Pada topik 3 ini akan dipresentasikan oleh Genta Pohan dan Kutum Khairunisa. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang berbagai kasus pelanggaran hukum. Penyebab terjadinya pelanggaran hukum. Pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan susunan kehidupan. Contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Di antaranya mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak dan adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak, menonton TV sampai larut malam, bangun kesiangan. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah, di antaranya menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan ketentuan di sekolah. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat, contohnya mangkir dari tugas ronda, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan tidak jelas, main hakim sendiri, mengonsumsi obat-obat terlarang, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain, melakukan perjudian, membuang sampah sembarangan. Yang keempat, dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lintas, melakukan tindakan pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. Melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. Selanjutnya, 2 macam-macam sanksi dan pelanggaran hukum. Sanksi dan norma dalam masyarakat. Pertama, norma agama, tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Kedua, norma kesusilaan. Sanksinya tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan, merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Ketiga, norma kesopanan. Sanksinya tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Keempat, norma hukum. Sanksinya tegas dan nyata, serta memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Selanjutnya yang ketiga, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai hukum. Pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan,
mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di lingkungan. Pertama, lingkungan keluarga, itu mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, adik, kakak, dan sebagainya. Kedua, dalam lingkungan sekolah. Pertama, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, tidak mencontek ketika ulangan, dan memperhatikan penjelasan guru. Selanjutnya, dalam lingkungan masyarakat, yaitu melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, bertugas ronda, ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Dan yang terakhir, dalam lingkungan bangsa dan negara. Contohnya, bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, memiliki KTP, memiliki SIM, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum, dan membayar pajak. Nah, teman-teman semua, akhirnya sampai kita di penghujung video, yaitu pada bagian kesimpulan. Nah, sudah paham bukan teman-teman tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Untuk lebih pahamnya, teman-teman boleh membaca dari kesimpulan yang telah kami sediakan.